Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan permainan Gambit Raja. Namun apa yang terjadi ketika Gambit Raja ini dimainkan oleh sama-sama ahli di pembukaan Gambit Raja yang diterima ini teman-teman. Di era 1800-an, ini adalah deretan Grandmaster Superpower karena saat itu belum ada teknologi canggih sekarang seperti engine atau mesin catur dan seterusnya, karena saat itu betul-betul hasil pemikiran dari manusianya teman-teman. Walaupun nanti ketika kalah dianalisa, namun itu murni dari pemikiran para Grandmaster Superpower di era itu. Partai pertama ini putih dipegang oleh Daniel Harrwitz dan hitam dipegang oleh Adolf Anderssen pada tahun 1848. Dimulai dari E4, E5, F4. Diterima oleh hitam. Gajah C4 dibalas dengan menteri cek. Raja F1, gajah C5, langsung ancaman checkmate dan dibalas dengan D4. Gajah ke B6, kuda F3 dengan mengancam menteri. Menteri ke7 langsung melirik pion E4 dan di sini kuda C3. Kuda F6 mengancam 2 kali pion, dibalas dengan E5. Kuda ke H5 dengan maksud mempertahankan pion F4. Kuda D5. Setelah menteri terancam, kalau dia lari ke E6 tentu dia harus kehilangan menteri teman-teman. Menteri ke-8, G4 dengan langkah paksa di sini. Perhatikan, pion ini minta dipotong teman-teman, karena kalau tidak hitam harus kehilangan kuda, bukan? Di sini dengan sangat terpaksa hitam memotong empasan pion yang di G4 ini. Gajah G5 langsung mengancam menteri. Lagi-lagi ini langkah paksa teman-teman. Harus ditutup dengan pion, bukan dengan kuda. F6 dibalas pion kali pion. Pion kali pion langsung terbuka posisi dari hitam dan di sini kuda ke E5. Disinilah langkah seru yang penuh kompleks kombinasi. Ini baru di langkah ke-13 teman. Namun ternyata penuh kombinasi yang sangat kompleks, salah menjawab sedikit menjadi mat. Contoh, langkah partai di sini hitam rokade teman-teman. Namun ketika langkah lain misalnya kita analisa, bagaimana kalau di posisi ini? Pion ini langsung memukul gajah, maka datang cek. F8 langsung checkmate. Kembali ke posisi, bagaimana kalau kuda G7? Maka langkah partai yang seharusnya rokade tadi, ini akan datang langkah kuda cek. F8 dipukul cek yang harus kehilangan menteri. Dipukul oleh benteng. Menteri di sini cek terlebih dahulu teman-teman. Kuda F5, maka di sini alamat mat. Dibalas dengan E8 karena takut kehilangan menteri, sia-sia tentunya. Maka datang cek G6. F7 dan di sini checkmate. Kembali ke posisi di saat kuda E5. Bagaimana kalau di posisi ini benteng langsung ke G8 kembali? Akan datang menteri cek mengambil kuda, ditutup oleh benteng, dipukul pion ancaman checkmate. G2 misalnya, berharap pion ini dilayani oleh putih, maka akan raja ke E2. Pion kali pion misalnya kali kuda dan akan datang cek, yang mana di sini akan checkmate juga ujung-ujungnya. F8 satu-satunya, gajah checkmate, langsung ke H6. Luar biasa langkah. Ini baru langkah ke-13 sudah penuh kompleks kombinasi teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda E5, langkah partai hitam dengan menjawab rokade. Dan di sini menteri langsung kali kuda teman-teman. Yang mana kemungkinan dari langkah hitam ini ketika dipukul gajah
tentu langsung checkmate. Dan itu memang langkah partai dilakukan oleh hitam, teman-teman. Memukul gajah sekaligus cek. Ternyata di sini dibalas dengan kuda menutup F6 cek. Langkah ini tidak dihitung ternyata teman-teman. Ini langkah double cek. Bukan hanya sekedar kuda yang cek. Ternyata ada gajah yang disimpan juga cek. Yang mengharuskan raja di sini bergeser. Tidak bisa dipukul perwira tersebut. Raja bergeser ke G7. Karena kalau ke H8 langsung checkmate. Datang menteri cek memukul pion. Raja kali kuda dan di sini langsung checkmate. Teman-teman tahu di mana checkmate-nya? Ya betul. Langkah checkmate-nya dengan kuda G4 checkmate. Luar biasa dari para Grandmaster Superpower ini, teman-teman, yang memang betul-betul sama-sama ahli di pembukaan gambit raja. Kita lanjut ke partai kedua. Dan di partai yang kedua nih, teman-teman, dari pembukaan gambit raja diterima, dimenangkan oleh hitam. Sekali lagi saya selang-seling di sini karena yang memainkan ini sama-sama ahli di gambit raja, teman-teman. Putih dipegang oleh Alexander McDonnell dan hitam dipegang oleh Louis Charles di London pada tahun 1834. Dimulai dari E4 dan dibalas dengan langkah E5. F4 diterima. Gajah C4, menteri di sini. Langsung cek. F1 D6. D4 gajah G4 dengan langsung mengancam menteri. Menteri ke D3 dibalas dengan kuda C6. Di posisi ini dari putih mencoba atraksi, teman-teman, karena dia pikir akan ada balasan, yaitu dengan membuang gajah memukul pion F7. Diterima. Menteri cek dibalas dengan G6. Tujuan daripada putih adalah tetap kembali perwira tersebut setelah dibuang, teman-teman. Menteri kali pion dibalas dengan kuda kali pion langsung masuk ke D4. Di sini karena sudah terlanjur rugi, menteri kali benteng dibalas dengan kuda F6 dan dilanjutkan dengan langkah kuda K3. F3 detik-detik kehancuran dari putih, teman-teman. G3 dibalas dengan langsung mengancam menteri. Gajah cek di sini. Raja G1 dilanjutkan dengan langkah menteri G4. Gajah ke-3, D5, menteri kali pion. Kuda C6 dengan mengancam menteri. Dan menteri kali pion di sini. D4 langsung, langkah yang brilian ini, teman-teman, yang memaksa putih harus kalah. Di posisi ini, teman-teman, jika menteri ke F4 mencoba mengadu perwira, maka akan datang gajah cek ke D4. Bergeser atau ditutup pion. Langkah terbaik tentu di sini harus ditutup dengan pion, karena kalau bergeser akan datang susulan pion. Dibuka sekaligus cek, teman-teman. C3, pion kali pion. Menteri di sini langsung mukul cek. Datang di sini gajah kali menteri. Pion kali pion. Datang cek sekaligus akan menggerapu benteng. Terbaik F1 di sini. Maka di sini hilang benteng daripada putih, teman-teman. Satu perwira unggul dari hitam. Kembali ke posisi di saat D4. Langkah partai di sini, teman-teman, dibalas dengan gajah D2, mencegah terlebih dahulu kemungkinan cek dari hitam. Di sini langsung diambil pion cek D1 dan dibalas dengan F2 yang memaksa di sini kuda harus bergeser. Dan langkah partai dari putih mengambil gajah yang di H3. Langsung datang menteri cek F3 yang kali ini tidak bisa ditutup, teman-teman.
C1 dan langsung kali benteng. Di posisi ini dari putih langsung menyerah, teman. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Karena memang tidak bisa bergerak. Apapun yang ditutupkan, misal gajah sekalipun tetap akan checkmate di sini, teman. Makanya langsung menyerah. Ketika sama-sama ahli di gambit raja seperti ini, teman. Kita lanjut, putih yang menang. Di partai yang ketiga nih, teman. Putih dipegang oleh Paul Morphy dan hitam dipegang oleh Eugene Risso di New Orleans pada tahun 1849. Dimulai dari E4 oleh Paul Morphy, E5, F4 diterima. Kuda F3, G5, H4. G4, kuda G5. H6, di sini langsung dibuang kuda ini dengan memukul pion F7, teman-teman. Dipukul oleh raja, menteri kali pion. Hanya ditukar dengan 2 pion, teman-teman. Menteri di sini langsung ke F6. Gajah cek ke C4 yang tidak bisa ditutup tentunya. Raja ke E7, kuda C3. Persiapan untuk skakster. Dibalas dengan C6 langsung membendung langkah. Laju kuda E5. Sekilas E5 ini langkah blunder karena tidak ada pengawalan, sekaligus begitu dimakan, cek. Namun ternyata ada teknik yang sangat tinggi dari Paul Morphy. Dipukul cek, raja bergeser B1, persiapan untuk benteng bergeser E1 tentunya. Langsung raja menghindar terlebih dahulu ke D8. Benteng E1 dibalas dengan menteri C5. Dengan mengancam gajah, gajah kali kuda. D5 dibalas. Perhatikan, teman-teman. Di sini langkah D5 adalah ancaman menteri oleh hitam. Yang mana dua sisi ancaman ini memaksa sementara gajah terang dari putih. Di posisi G8 siap diambil oleh benteng. Namun langkah kejut dari Paul Morphy yang tidak dibaca oleh hitam adalah benteng dibuang ke E8. Tentu di sini langkah paksa. Bagaimana kalau di posisi ini dari hitam memindahkan rajanya ke C7? Langkah partai di sini dari hitam menerima tawaran benteng. Bagaimana kalau dia menghindar? Maka akan datang langkah yang terjadi seperti ini. B6 malah hilang menteri dari hitam, teman-teman. A6 menteri hilang. Kalaupun dipukul, menteri di sini menjadi leluasa langsung menyerang kembali nanti. Sementara dari hitam hanya sisa perwira ringan, teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng ke-8. Langkah partai dari hitam menjawab. Raja memukul benteng. Menteri kali gajah cek E7. Kuda cek ke D5. Sekilas langkah ini tidak masuk akal dari Paul Morphy, teman-teman. Apa maksudnya kuda ini? Ternyata semuanya dianalisa bolak-balik. Harus minta menteri, kalau enggak checkmate, teman-teman. Di posisi ini, jawaban dari hitam adalah raja ke D6. Bagaimana kalau di sini pion langsung memukul kuda? Maka akan datang langkah menteri kali menteri cek E8, menteri C8 lagi cek, dan E7. Di sini akan datang gajah kali pion. Mulus perjalanan dari menteri dan gajah nanti, teman-teman. Hanya sisa benteng dan perwira ringan dari hitam. Kalaupun kuda ke D7, karena takut benteng hilang cuma-cuma, tetap akan diambil. Kembali ke posisi di saat kuda kali pion di D5. Bagaimana di posisi ini kalau menteri yang memukul? Artinya langsung diberikan ke gajah. Akan datang dipukul oleh gajah. Dipukul oleh pion, menteri cek sekaligus akan mengambil benteng. Kemanapun lari raja, benteng hilang. Sama-sama 3 perwira, namun di sini perbedaannya menteri, teman. Kembali ke posisi. Langkah partai di sini, teman-teman, jawaban dari hitam adalah raja ke D6.
dan langsung checkmate menteri C7. Luar biasa teman-teman, ketika gambit raja dimainkan oleh sama-sama ahlinya. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat nih teman-teman, putih dipegang oleh John William dan hitam dipegang oleh Lionel Abed di casual game 1850. Dimulai dari E4, E5, F4, diterima, gajah C4, menteri cek, raja F1, B5, gajah di sini langsung memukul pion teman-teman. Kuda F6 dibalas dengan kuda C3, kuda G4, ancaman checkmate tentunya. Kuda ke H3 dibalas dengan kuda C6, dan di sini kuda D5, ancaman cek C7. Namun diabaikan dengan kuda D4 oleh hitam teman-teman. Langsung kuda cek, raja ke D8, dan di sini diambil benteng yang di A8 oleh putih teman-teman. F3, langkah yang sangat membingungkan sekaligus penuh kombinasi di sini. Jika di sini pion kali pion, maka dipastikan mat. Akan datang cek oleh menteri. E1, datang menteri ke H4 lagi. Setelah bergeser ke F1 lagi karena tidak bisa naik ke lajur 2, maka datang F2 cek. Kembali ke posisi di saat F3, langkah partai di sini D3 teman-teman. F6 menghalangi kemungkinan cek karena harus kehilangan menteri dari hitam teman-teman. Gajah di sini ke C4, D5, gajah kali pion, dan di sini gajah ke D6. Hanya ingin membuka jalur sebenarnya dari hitam teman-teman, mengorbankan sesuatunya tapi demi membuka jalur. Jika di posisi ini teman-teman, dari putih membalas E5, maka akan datang langkah kuda yang memukul pion, bukan gajah. Kalau kuda ke F4, persiapan untuk cek G5. Kuda ke H3 kembali, maka datang gajah kali kuda. Dan di sini tentu ancaman checkmate. Dipukul oleh pion, menteri cek, E1, G2, ancaman checkmate. Sekaligus tidak bisa dibela teman-teman. Kalaupun menteri D2, maka cek F2, kuda yang checkmate, bukan menteri teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah D6. Langkah partai dari putih membalas dengan menteri E1, mengajak pertukaran karena melihat kompleks daripada serangan hitam yang sangat mendominasi. Hitam dengan membalas pion kali pion sekaligus cek. Dipukul oleh raja. Perhatikan teman-teman, langkah yang di luar dugaan oleh putih. Dia memukul kuda yang di H3. Tentu di sini gratis. Menteri hanya ditukar dengan kuda. Namun masalahnya ini langkah paksa. Kalau di sini raja menghindar di posisi ini, tidak memukul, maka dia yang harus kehilangan menteri. Sekaligus checkmate teman-teman. Tidak bisa di apa-apain. Maka langkah menteri kali kuda merupakan langkah paksa. Diterima oleh putih, datang kuda E3 cek, yang memaksa dari raja ini naik, tidak bisa lagi kembali lagi ke G2. H4, F3 cek. Kalau mau menteri ini sudah kembali tentu menteri daripada hitam. Raja ke H5, dan di sini gajah G4 checkmate. Luar biasa dari langkah kombinasi ini teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir teman-teman, putih dipegang oleh Max Lang dan hitam dipegang oleh Adolf Anderssen di Berlin CCF Championship pada tahun 1852. Dimulai dari E4, E5, F4. Diterima gajah C4 dan menteri langsung cek ke H4. F1 raja, G5. Kuda C3,
dibalas dengan gajah G7 dan D4. Kuda G7, G3. Tentu di sini minta pertukaran paksa, teman-teman. Langkah partai diterima oleh hitam, Raja G2. Jika di posisi ini, teman-teman, dibalas dengan D5 untuk arah ancaman langsung cek, dan itu merupakan langkah paksa nanti, maka akan diambil pion terlebih dahulu oleh putih yang memaksa menteri ini harus terbirit-birit ke G4 mengajak pertukaran. E2, maka di sini E6 satu-satunya jalan. Gajah di sini kali pion, dipukul pion kali pion karena tidak bisa dengan menteri, benteng ke4. C5 misalnya langkah terbaik karena tidak ada lagi langkah terbaik. Benteng kali pion sekaligus mengancam menteri, teman-teman. Kemanapun menteri ini tentu harus kehilangan kuda. Kalau dia salah lari, maka seperti ini, teman-teman. Menjadi kehilangan menteri sejak pembukaan. Kembali ke posisi di saat Raja G2, langkah partai dari hitam, menteri ke H6. Pion kali pion sekaligus mengancam menteri. G6, kuda F3 dibalas dengan H6. Benteng F1, di sini langsung rokade dari hitam. Kuda G5 langsung dipukul oleh gajah. Dipukul oleh pion, kuda ke C6. Sekaligus mengancam pion yang di E5. Benteng F6 dipaksa untuk G7. Dibalas dengan menteri ke H5. Ancaman pion yang di H6, kuda kali pion. Benteng di sini kali pion dibalas dengan kuda langsung mengambil gajah. Dan di sini gajah kali pion, teman-teman. Sekaligus persiapan untuk mengancam menteri dan checkmate. Namun di sini dicegah dengan langkah kuda ke G6. Kuda D5 lagi-lagi akan mengancam datang gajah untuk mengancam menteri. Kuda cek ke E3 terlebih dahulu yang memaksa pertukaran. Namun di sini dipukul dengan gajah. Dibalas dengan D6 dan benteng ke H1. Double 3 nih, teman-teman. Dilanjutkan dengan langkah benteng ke E8. Karena persiapan ketika kuda ini dipukul, raja biar bisa lari maksudnya. Namun di sini dibalas dengan langkah yang di luar dugaan hitam yang memaksa dia harus menyerah, teman. Di mana langkah yang membuat hitam ini dipaksa untuk menyerah adalah gajah ke D4. Di posisi ini dari hitam menyerah, teman. Dan perhatikan di sini ada banyak kemungkinan. Yang masalahnya kemungkinan ini semuanya hancur, hitam, teman. Kalau di sini menteri kali gajah, kemungkinan pertama maka akan datang cek yang memaksa. Setelah dipukul, datang cek. Masih bisa ditutup misalnya dengan menteri. Namun di sini kalau ditutup dengan menteri, maka akan datang langkah cek yang memaksa harus bergeser. Setelah bergeser, dipastikan di sini langkah lanjutan akan checkmate, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah D4, kenapa menyerah? Kalau F6, maka tentu akan dipukul, yang mengharuskan kehilangan menteri. Dipukul cek. F8, benteng checkmate. Kemungkinan yang ketiga, teman-teman. Dan ini masih panjang jadinya, bagaimana kalau di saat gajah ini mengancam, ditutup apakah dengan kuda atau benteng? Sekarang yang terbaik adalah dengan benteng tentu. Karena kuda untuk menjaga petak. H8. Kalau dengan benteng ke E5, teman-teman, memang agak panjang, namun dipastikan tetap mate. Akan datang gajah memukul, dan terbaik di sini hanya dipukul dengan menteri. Karena kalau dengan pion, maka tetap akan hilang menteri, teman-teman. Dipukul dengan menteri, dipukul cek,
dan di sini dipukul oleh pion. Dipukul lagi cek, F8 terbaik. A7 persiapan checkmate. Gajah ke-6 menghalangi langkah itu. Di sini datang H6 cek yang tidak bisa ditutup tentunya. Kalau dia bergeser ke G8, maka checkmate dengan kuda ke E7 teman-teman. Terbaik adalah bergeser ke E8. Dan setelah bergeser ke E8 pun tetap checkmate rupanya teman-teman. D8 dan di sini checkmate. Luar biasa. Inilah yang terjadi ketika gambit raja dimainkan oleh sama-sama ahli teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di permainan gambit raja dari Grandmaster Superpower di era 18-an. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.